Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Febrian Saputra dari Universitas Negeri Jember dengan NIM 20191020201045 dari kelas rangkaian listrik kelas B. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan soal mengenai induktansi. Untuk soal yang pertama yaitu chapter 13 problem 1. Saya mengambil contoh soal dari Fundamental of Electric Circuit oleh C. Alexander dan M. Sadiku. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu terdapat 3 buah induktor, disuruh mencari total induktor dari rangkaian tersebut. Untuk yang pertama terdapat koil 1, 2, dan 3, yaitu dengan masing-masing 6 Henry, 8 Henry, dan 10 Henry. Untuk induktansi salingnya, antara induktansi 1 dan 2 itu 4 Henry, 2 dan 3 5 Henry, 1 dan 3 itu 2 Henry. Caranya yaitu ditinjau dari induktansi yang pertama, L1 min M12, M1 kedua, plus M13. Di sini kenapa minus? Soalnya sama-sama keluar atau sama-sama keluar dari titik. Kalau sama-sama masuk dari titik juga minus, tapi kalau salah satunya saja yaitu plus. Jadi sama dengan 6 minus 4 plus 2 sama dengan 4 Henry. Untuk koil yang kedua, ditinjau dari koil yang kedua, L2 minus M21 minus M23 sama dengan 8 min 4 min 5 sama dengan minus 1 Henry. Ditinjau dari koil yang ketiga, yaitu L3 plus M31 min M32 sama dengan 7 Henry. Untuk totalnya, kita tinggal menjumlahkan saja hasil dari koil 1, 2, dan 3, yaitu menjadi 4 minus 1 plus 7 sama dengan 10 Henry. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu chapter 13, problem ketiga. Untuk problem yang ketiga, yaitu terdapat 2 buah koil yang dirangkai secara series. Saat induktornya itu sama, masuk ke titik atau maupun keluar ke titik, itu 150 miliohm. Dan saat salah satunya keluar atau salah satunya masuk, itu 250 miliohm. Oke, kemudian diketahui L1 sama dengan 3L2. L1 itu 3 kali L2. Disuruh mencari L1, L2, dan M, serta koefisien dari induktansi tersebut. Pertama, kita bisa menuliskan persamaannya, yaitu L1 plus L2 plus 2M sama dengan 250 mH. Dan juga persamaan kedua, L1 plus L2 minus 2M sama dengan 150 mH. Kita jumlahkan untuk menghilangkan M, jadi 2L1 plus 2L2 sama dengan 400 mH. Kemudian karena diketahui L1 sama dengan 3 kali L2, kita substitusikan L1 menjadi 3L2, dan ditemukan L2 sama dengan 50 mH. L2 50 dimasukkan ke sini, L1 sama dengan 3 kali 50 mH sama dengan 150 mH. Kemudian untuk mencari M-nya, kita masukkan ke persamaan 1, karena sudah diketahui L1 dan L2-nya. Kita tinggal substitusikan, jadi 150 plus 50 plus 2M sama dengan 250. M-nya sama dengan 25 mH. Kemudian untuk mencari konstantanya, yaitu pakai rumus M per akar dari L1 kali L2. Jadi sama dengan K sama dengan 25 per akar dari 150 kali 50. Hasilnya yaitu 0,2887. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, yaitu dari chapter 13, problem ke-5. Chapter 13, problem ke-5. Oke, di sini diketahui terdapat 2 buah induktansi
dengan L1 25 mH dan L2-nya 60 mH dengan nilai konstanta 0,5. Kita disuruh mencari induktansi total saat maksimum dirangkai secara series maupun paralel. Nah, di sini kita cari dulu M-nya atau induktansi salingnya dulu. M sama dengan K dikali L1 kali L2 untuk nilai M-nya. Kemudian untuk yang dirangkai secara series itu dipakai rumus L sama dengan L1 plus L2 plus 2M. Sama dengan L sama dengan 25 ditambah 60 ditambah 2 dikali 0,5 di akar dari L1 kali L2, 25 kali 60. Hasilnya sama dengan 123,7 mH. Kemudian untuk paralel, itu pakai rumus L sama dengan L1 kali L2 minus M kuadrat. Diper L1 plus L2 min 2M. Ini totalnya, total semuanya. Kemudian L sama dengan 25 kali 60 minus 0,5 dikali L1 L2 dikuadratkan. Diper 25 plus 60 min 2 kali 0,5 dikali akar dari 25 kali 60. Hasilnya sama dengan 24,31 mH. Kemudian untuk contoh soal yang keempat, yaitu chapter 13, problem ke-6. Oke. Di sini diketahui terdapat L1, L2, koefisien nilainya 0,6, dan arus I1. Disuruh mencari I1 dan V2. Diketahui V1-nya 10 cos omega T dan I2-nya 2 sin omega T. Dengan nilai radiannya 2000 radian per second. Oke, kita tulis dulu rangkaiannya. Kemudian ditanyakan I1 sama V2. Pertama-tama kita cari M-nya dulu, atau induktansi salingnya ini dulu. Cara mencari induktansi salingnya itu sama dengan K kali akar dari L1, L2. K-nya 0,6, L1-nya 40, L2-nya 5. Kemudian hasilnya 8,853 mH. Nah, karena di sini ditanyakan I sama V2, kita pakai rumus ini, persamaan AC ini. Kenapa? Karena di sini V1 sama dengan ini ya. I sama dengan I max sin omega T. V max sama dengan sin omega T. Nah, di sini dapat diketahui pakai rumus itu. Kemudian kita cari impedansinya dulu. Kita ubah semuanya jadi dengan satuan ohm. Untuk Z1-nya sama dengan imajiner 80 ohm. Untuk impedansi yang kedua yaitu imajiner 10 ohm. Untuk impedansi salingnya yaitu 16,97 ohm. Nah, setelah diketahui impedansinya, kita tulis ulang rangkaiannya. Kemudian ditulis persamaannya. V1 sama dengan imajiner 80, I1 min imajiner 16,97 kali I2. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di sini V2-nya sama dengan minus imajiner 16,97 I1 plus imajiner 10 I2. Di sini dapat dilihat ya, kalau ditinjau dari V1 berarti 16,97 kali I2. Kalau ditinjau dari V2, 16,97 dikali I1. Oke, kita nyari I1-nya dulu. Kalau nyari I1, karena yang diketahui persamaannya V1, kita pindah ruas dulu. Jadi sama dengan V1 sama di plus imajiner 16,97 kali I2 di per imajiner 80. Sama dengan 10 plus imajiner 16,97 dikali imajiner 2. Di sini kan diketahui imajiner 2 itu dari sini. I2 sama dengan 2 sin omega T. Jadi sin omega T ini dianggap imajiner gitu ya, untuk mencari impedansinya. Nah, di per imajiner 80. I1-nya dari persamaan tersebut ditemukan 0,55493
sin omega T ampere. Nah, untuk mencari V2-nya, kita substitusikan dulu nih. Karena kan udah diketahui I1-nya. Kemudian I2-nya juga udah diketahui. Kita tinggal substitusikan aja bilangannya. Minus imajiner 16,97 dikali 0,5 5493 plus imajiner 10 kali 2. Hasilnya sama dengan 22,656 sudut 25 derajat. Untuk V2-nya sama dengan 22,065 dalam kurung omega T plus 25 derajat volt. Oke, ini sudah diketahui ya. I1-nya sama dengan 0,5493, untuk V2-nya 22,065 omega T plus 25 derajat volt. Kemudian selanjutnya, ini kenapa 25 derajat? Karena ada 20 di sini, 20 dipindah ruas. Tadi kan ada 45 derajat, dikurangi 20, jadi 25 derajat gitu ya. Ini sin omega T-nya 45 derajat. Oke, untuk yang contoh soal yang kelima, saya ngambil contoh soal dari chapter 13, problem ke-17. Di problem 17 ini kita disuruh mencari determinan dari Zin atau impedansi masuknya. Itu berapa? Diketahui impedansi ZL sama dengan imajiner 40 ohm dan induktor ZL-nya 15 mH. Konstantanya 0,6. Oke, kita tulis semua apa yang sudah diketahui dengan ZL imajiner 40 ohm, L sama dengan 15 mH, dan K-nya 0,6. Ditanyakan Zin. Zin dari sebelah kiri ya. Ini plus, ini minus. Kemudian dari sini, oke, masuk. Kita pertama-tama cari, kita ubah semuanya dulu menjadi impedansi. Nah, karena di sini rumus impedansi itu imajiner omega kali induktor. Omeganya di sini kan belum ketemu, belum diketahui ya. Nah, kita cari nilai radiannya dulu. Omeganya sama dengan 40 per 15 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2667 radian per second. Nah, setelah itu kita cari M-nya dulu. M-nya berapa? K dikali ini L1 L2 sama dengan 11,384 mH. Setelah itu kita cari impedansi dari Z1, Z2 dan ZL. ZL sudah ketahui dan ZM. Oke, Z1-nya sama dengan imajiner 32, Z2-nya imajiner 80 ohm dan ZM-nya imajiner 30,36 ohm. Kita tulis rangkaiannya. Oke, untuk mencari Zin-nya yaitu sama dengan Z1 plus paralel dari Z2, ZL. Zin-nya sama dengan 10 plus imajiner 32 plus omega kuadrat kali M kuadrat diper imajiner 80 plus 60 plus imajiner 40. Oke, 10 di sini kan resistansinya ya, tinggal ditulis saja. Ini di seri, terus ini di paralel. Hasilnya sama dengan 13,073 plus imajiner dari 25,86 ohm. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.